TikTok menunjuk Erika Minder, seorang mantan instruktur militer Israel sekaligus aktivis Yahudi Amerika, sebagai Public Policy Manager yang akan menangani kebijakan ujaran kebencian di platform tersebut. Menurut profil LinkedIn-nya, Minder resmi menjabat sejak Juli 2025. Ia akan bertanggung jawab membentuk strategi kebijakan, memantau tren ujaran kebencian, serta menjadi pakar internal TikTok terkait isu antisemitisme. Apakah TikTok bagian dari operasi penjajahan? Kenapa mantan tentara IDF atur kebijakan TikTok? Apakah publik masih percaya algoritma TikTok bebas dari bias? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan rekan-rekan dari Khilafah News dimanapun berada. Tetap semangat, tetap ceria, meskipun hari ini kita dinyatakan merdeka, tapi sesungguhnya kemerdekaan itu hanyalah omong kosong belaka. Wah, luar biasa. Dan kali ini TikTok juga mengklaim dirinya terbebas dari adanya kebijakan ujaran kebencian. Sementara yang juga kita ketahui bersama, kemerdekaan itu juga tidak luput dari TikTok. Public Policy Manager, mereka juga mantan anggota IDF. Menurut Anda, apakah pengangkatan tokoh yang secara terbuka ini sebuah realitas entitas penjajah menunjukkan bahwa TikTok itu kini menjadi platform yang pro-Zionis, Bung? Jadi kalau dianggap TikTok itu bebas dan dinilai, ya ini menurut saya kebebasan ya. Ya, bukan bebas dari nilai, tapi kebebasan. Kebebasan itu dalam arti kata apa yang dilakukan oleh TikTok itu menyakiti bukan satu dua orang, tapi ratusan juta pengguna TikTok, bahkan miliaran manusia pengguna TikTok. Bagaimana mungkin TikTok mengangkat seorang tentara ex dari tentara yang negara yang secara nyata, entitas yang secara nyata melakukan pembunuhan secara keji, ya, dan itu tanpa terjadi pengadilan. Artinya pengadilan di dunia hari ini tidak menyatakan kekejian yang dilakukan oleh Zionis itu suatu tindakan keji. Padahal apa yang telah nyata terlihat itu adalah tindakan yang keji. Ketika TikTok itu mengangkat perbuatan atau tentara ex-tentara Zionis ini sebagai salah satu pejabat di TikTok untuk mengawasi agar TikTok atau pengguna TikTok itu punya polisi tersendiri, aturan tersendiri yang tegas terkait dengan agar tidak terjadi tindakan SARA, padahal yang ditunjuk oleh TikTok itu adalah pelaku SARA. Jadi seperti halnya seorang yang zalim mengatakan jangan melakukan perbuatan zalim, padahal yang dia ngomong itu, orang yang mengomongkan jangan melakukan perbuatan zalim, sesungguhnya dia sering kali melakukan perbuatan zalim gitu. Dan jika algoritma TikTok dikendalikan oleh kebijakan internal yang dikoordinasikan oleh seorang dengan latar belakang tadi ex militer, IDF, dan diplomatik yang pro Rusia, apakah pengguna pro Palestina yang khususnya juga Muslim dan lainnya masih mempercayai TikTok sebagai ruang digital yang aman dan adil, Bung? Ya hari ini gini, Mas Anggi dan teman-teman semuanya, tidak ada sosial media yang besar yang itu pro kepada kaum muslimin, tidak ada. Apa yang bisa kita sebut Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, bahkan yang sosial messaging, perusahaan pun dia menurut tidak punya rasa empati bahkan untuk melakukan dukungan secara real, pernyataan sikap kepada kaum muslimin gitu. Apalagi meski juga Telegram ya. Jadi hampir semua sosial media dan sosial messaging hari ini tidak punya keberpihakan secara nyata kepada umat muslim yang besar ya. Dan ketika umat muslim itu punya potensi sosial messaging atau sosial media platform tertentu yang mungkin berasal dari negeri muslim, itu tidak akan lama. Karena apa? Kapitalisme tidak akan
akan berusaha untuk membungkam mereka-mereka yang menyampaikan itu. Kapitalisme akan secara nyata membungkam itu gitu. Dan apa yang perlu dilakukan oleh kaum muslimin, ya tidak semua data harus kita purekan ke sosial media khususnya, ya tidak harus terbuka. Dan ketika ada sosial media hari ini, tugas kita itu adalah menggunakan sosial media mereka sebagai senjata balik untuk bisa mengopinikan kepada dunia luas tentang betapa kaum muslim itu sekarang itu dalam posisi dianati, dizalimi, dan disengsarakan oleh kebijakan-kebijakan kapitalisme yang ada hari ini, Mas Anggi dan teman-teman semuanya. Bahkan channel kita pun sempat beberapa saat yang lalu dapat teguran, kata YouTube. Walaupun sebetulnya konten yang diserukan lagi-lagi memperjuangkan saudara sama muslim kita yang hingga saat ini masih dijajah oleh tadi yang juga Anda sampaikan, Israel dan para sekutunya gitu ya, Bung. Lantas, yang tadi juga Anda telah paparkan, apakah TikTok akan melakukan sensor secara halus terhadap narasi perlawanan dan pembelaan terhadap hak asasi rakyat Palestina, Bung? Ya gini ya, yang namanya teknologis dengan algoritma yang sedemikian rupa untuk bisa mencegah skema atau naiknya kembali esek-esek tertentu atau kiwat-kiwat tertentu. Tapi jangan lupa teknologi hari ini itu punya kecenderungan, uh, teknologi itu punya celah untuk bisa di apa ya dimasuki celah itu untuk dilakukan perawanan gitu. Jadi sudah alamiah para netizen itu ketika diblokir cara yang satu, mereka pakai cara yang kedua. Ketika diblokir cara yang kedua, mereka lompat ke cara yang ketiga. Sampai pada akhirnya, pada titik tertentu, ada titik jenuh di mana masyarakat pengguna netizen itu akan meninggalkan dengan sendirinya ketika ini sudah kebanyakan aturan yang menghambat. Mau nggak mau, yang namanya kapitalisme ketika dia membutuhkan user itu sebenarnya sebagai bahan dagangan mereka kepada pengiklan. Ketika pengguna itu sudah mulai menjauh, maka TikTok dalam sendirinya akan berpikir gitu untuk ya sudahlah membuka ruang itu. Bahkan bisa jadi kenapa tidak kita melakukan opini serangan balik kepada TikTok, bahwasanya TikTok yang selama ini menganggap dia tidak berpihak kepada sesuatu ternyata melakukan hal yang berpihak. Ya, bahkan ketika TikTok ini sebenarnya kan ya, akun saya pribadi saja itu tidak boleh melakukan promosi, ya itu sampai 2034. Ya. Dugaan saya itu karena waktu itu saya mengangkat isu tentang Palestina. Jadi saya meningkatkan isu tentang Palestina oleh TikTok itu di bredel. Jadi saya tidak boleh di akun saya pribadi itu tidak boleh kampanye ads selama hampir 10 tahun ke depan. 2034 baru dicabut oleh TikTok gitu. Ya saya lagi melakukan banding-membanding, tapi tetap saja artinya gini. Ini secara realitas TikTok itu ternyata dia tetaplah sosial media yang berpihak kepada kepentingan Barat, kepada kepentingan non-Muslim, kepada kezaliman kepada kaum muslimin. Itu pesan. Jadi yang tadi Anda paparkan, baik TikTok ataupun media sosial lainnya, juga tampil menjadi aktor politik yang aktif menormalkan penjajahan dengan membungkusnya dalam jargon kebijakan anti ujaran kebencian gitu, Bung? Iya, padahal itu yang dilakukan mereka itu bentuk ujaran kebencian juga kepada kelompok itu kan gitu. Mereka mengatakan ini supaya untuk menindas ujaran kebencian, padahal ketika mereka memblokir tentang ujaran kebencian itu, mereka sedang membenci orang-orang yang melakukan pernyataan yang berkebalikan dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kalau saya melihat, ya pada faktanya realitasnya memang begini. Sosial media yang ketika kaum muslimin itu tidak ada perisai, tidak ada pelindung, dan dinamika teknologi kita hari ini dipegang semua oleh kapitalisme. Jadi apa yang perlu kita lakukan ya mau nggak mau kita gunakan sosial media, ya sembari kita berharap pada teknologi yang dibuat oleh kaum muslimin yang itu bisa lebih familiar, lebih eksis, lebih banyak digunakan, dan lebih banyak hal-hal yang bernuansakan nilai poin-poin Islami sehingga bisa menyuarakan nilai-nilai Islam itu ke depannya.
Sementara sosial media yang ada kita manfaatkan untuk bisa melakukan perlawanan-perlawanan kepada bentuk-bentuk kezaliman yang terjadi, khususnya misalnya kasus Gaza hari ini yang tidak kunjung selesai, tidak kunjung usai gitu. Apalagi kan ada upaya Zionis, entitas Zionis untuk mencaplok semua wilayah Gaza gitu. Dan kalau pada diskusi kita sebelumnya sering kita mendengar neokolonialisme dalam sumber daya alam di negeri kita, dan apakah ini juga bentuk baru dari kolonialisme digital di mana platform besar seperti yang tadi kita telah diskusikan baik TikTok, Facebook, Instagram dan lain sebagainya menjadi kaki tangan narasi penjajah, Bung? Ya, secara langsung begitu ya. Ketika dulu media offline, di mana koran menguasai, kemudian sekarang oplah koran turun drastis ya. Kemudian televisi juga turun drastis penontonnya. Maka media sekarang ini ketika kita lihat ada kepentingan-kepentingan kapitalisme, neokapitalisme itu dan neokolonialisme berupaya untuk bisa mencaplok ini semua. Tapi gini ya, ini adalah wilayah di mana kaum muslimin hari ini itu dituntut tidak sekedar menjadi pengguna, tapi dituntut juga menggunakan apa yang ada untuk melakukan perlawanan. Artinya, apa tugas kita hari ini adalah terus mengkampanyekan perlawanan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pihak kapitalisme dan musuh-musuh kaum muslimin. Itu tidak bisa tidak gitu. Ketika kita diblokir, ketika kita dihalangi, tidak ada cara yang bisa menghentikan perlawanan itu kecuali dengan dimatikan ideologi itu. Padahal yang namanya ideologi yang lahir dari pemikiran yang sempurna, dari ideologi yang lahir dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mati. Selama manusia itu ada, maka ideologi itu akan terus tumbuh dan besar untuk melakukan perlawanan. Nah, ini kalau terkait ini ya tidak bisa tidak kita sebagai kaum muslimin harus menyuarakan ideologi Islam itu gitu Mas Anggi. Baik, Masya Allah Bung Rizky untuk paparannya. Jadi teruskan perjuangan kita lawan kezoliman dengan terus memperjuangkan tadi yang bersumber dari sistem, bersumber dari Islam yang mengatur seluruh lini kehidupan, juga termasuk dalam dunia digital ini ya Bung. Jazakallah sekali lagi Iya, Bung betul. Rizky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.